Sudah tahu belum, tempat ngopi kita, Fore, itu bakal IPO nih guys. Artinya, kita itu bisa menjadi pemilik Fore. Tapi worth it nggak sih kalau kita invest di sahamnya Fore? Yuk kita bahas. I'm so excited karena ada toko kopi kekinian alias roasted coffee yang akan IPO. Kalau kamu ke Fore, itu biasanya kamu beli apa sih? Kalau aku sukanya Manuka Americano sama es butterscotch sea salt latte. Bener nggak ya cara ngomongnya? Kalau kamu sukanya apa dong? Komen ya. Ketika kita membeli saham IPO, kita itu perlu tahu setidaknya ada 3 hal nih. Pertama, kita perlu tahu dong bisnis utama itu apa dan siapa orang di belakangnya. Bener? Yang kedua, prospeknya gimana nih? Tujuan IPO-nya buat apa? Dan yang ketiga, kita ngobrolin aspek finansialnya, valuasinya, serta kondisi market saat ini. Ya udah, langsung aja kita bahas. Fore Coffee itu bergerak di industri makanan dan minuman dengan fokus utama pada produk kopi panggang atau roasted coffee dengan berbagai varian minuman kopi. Penjualan minuman itu menyumbang 91% penghasilan di tahun 2024. Selain kopi, Fore Coffee juga menawarkan makanan ringan seperti roti dan kue, itu yang menyumbang 8,62% pemasukan. Sisanya yang terakhir itu dari merchandise, ya ada botol minum, ya ada tas dan lain sebagainya. Anyway, Fore ini ternyata sudah ada sejak tahun 2018. Tahu nggak outlet pertamanya di mana? Di daerah Senopati. Nah, pada tahun yang sama, Fore juga launching aplikasi Fore Coffee, supaya kita itu bisa pesan semuanya lewat online. Dan di tahun 2018, Fore juga mendapatkan pendanaan awal dari East Venture. East Venture itu adalah perusahaan venture capital. Dan di tahun 2019, Fore itu membuka cabang pertama di luar Jakarta tuh. Fore buka di Bandung, di Medan, di Surabaya, dan pada tahun yang sama, Fore ternyata berhasil membuka 118 outlet di seluruh Indonesia. Tahun 2019, CEO Fore adalah Elisa Suteja dari East Venture. Memasuki tahun 2020 ada satu masalah yaitu COVID-19. COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh dunia. Fore melakukan transformasi bisnis. Fore nutup 133 outlet. Cuma nyisain 66 outlet. Dan mereka fokus pada melatih baristanya. Barista itu yang tukang kopinya ya. Pengembangan produk yang inovatif, salah satunya menu 1 liter. Siapa yang pernah beli menu 1 liternya? Dan juga minuman-minuman populer. Pada tahun 2020 juga, Pak Viko Lomar ditunjuk sebagai co-CEO untuk mengoptimalkan bisnis dan melakukan efisiensi bisnisnya. So, pada akhir tahun 2020, Fore menyisakan cuma 60 outlet. Tahun 2021, Fore mulai membuka flagship store pertama di Jogja. Dan ternyata, flagship store itu sudah menjadi outlet dengan penjualan tertinggi di tahun 2021. Selain itu, Fore juga meluncurkan Fore Daily yang fokus pada makanan. Udah ada peluncuran produk-produk musiman. Dan pada akhir tahun 2021, Fore sudah naikin lagi outletnya menjadi 96 outlet. Tahun 2022, Fore mulai memperluas outletnya mencapai di 30 kota di Indonesia. Kemudian launching minuman-minuman non-kopi untuk segmen anak-anak. Jadi, anak-anak sudah bisa beli minuman-minuman non-kopi. Termasuk juga minuman musiman yaitu kesukaanku tadi, butterscotch sea salt latte, yang jadi salah satu produk unggulan. Dan di akhir tahun, Fore berhasil mengoperasikan 122 outlet. Tahun 2023, Fore buka lagi nih cabang, tapi nggak di Indonesia, di luar negeri, di Singapura, yaitu di Bugis Junction. Dan tahun 2023, Fore juga mendapatkan sertifikat halal MUI untuk semua produknya. Fore juga mengoperasikan 172 outlet. Tahun lalu 2024, Fore mengoperasikan total 217 outlet per 30 September 2024 dan melakukan persiapan IPO. Coba tebak, kira-kira nih ya, berapa sih rata-rata penjualan per outletnya Fore setiap tahunnya? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ternyata ya, kenaikan jumlah outlet Fore itu dibarengi dengan kenaikan dari rata-rata penjualan per outletnya. Jadi tahun 2021 nih ya, setelah COVID gitu, Fore kan cuma operasiin 96 outlet. Itu rata-rata penjualan satu outlet itu 1,1 miliar per tahun per outlet. Menurutku itu bagus, kurang lebih 100 juta per bulan. Penjualan rata-rata per September 2024 per outlet itu sudah mencapai berapa? 3,35 miliar. Gila nggak? Naik kayak 3 kali lipat gitu. Keren kan? Nah, kalau yang keren, kasih like-nya dulu dong.
Hal ini menandakan satu outlet itu mampu menghasilkan penjualan lebih maksimal dan Fore sudah membuktikan berhasil melakukan scaling the business. Jadi kalau menurutku pribadi nih ya, kalau tujuan IPO Fore itu menambah cabang, maka make sense. Sekarang ini Fore dipimpin oleh Viko Lomar yang ternyata sudah berpengalaman di bisnis F&B. Ya, beliau mulai dari Dunkin, Ceko Donut, Coffee, Excelso, Max Coffee, dan lain sebagainya. Selain itu, komisarisnya Fore juga orang-orang yang ternyata berpengalaman di bidang investasi. Ada nama-nama keren seperti Wilson Cuaca, Roderick Purwana, Melissa Iren, Daniel, Sugianto, David, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nih prospek Fore dan tujuan IPO-nya? Kita bahas. Fore itu berencana melepas 1,88 miliar lembar saham, setara 21,08% modal yang ditempatkan. Harga penawarannya itu kurang lebih di range 160 perak sampai 202 perak per lembarnya. Ya, kurang lebih Fore akan mendapatkan dana segar sebesar 379,7 miliar gitu. Fore menggunakan dana segar itu untuk ekspansi. Jadi 76%-nya itu mau diekspansikan untuk 140 outlet baru. Dari 140 outlet baru, itu mayoritas akan dipakai untuk outlet-outlet yang skalanya medium. 18% dana dipakai untuk pengembangan outlet donat dan roti, itu di bawah anak perusahaannya namanya PT Cipta Favorit Indonesia, CFI. Dan terakhir sisanya 6% untuk modal kerja. Fore ini menyasar target kelas menengah dengan menawarkan kopi yang premium affordable. Jadi premium tapi harganya masih masuk gitu. Dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, industri kopi di Indonesia itu akan diramalkan akan mengalami pertumbuhan double di tahun 2030, 5 tahun lagi. Kurang lebih, CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya atau pertumbuhan rata-rata bisnis kopi di Indonesia itu mencapai 11% per tahun. Fore berusaha berekspansi untuk mengejar pertumbuhan tersebut. Nah, dengan penambahan outlet dan peningkatan kualitas produk, ya mereka pede lah kalau mereka bisa achieve. Nah, jika kita dalami lagi, lebih dalam nih ya, ternyata industri di kopi di Indonesia itu terdiri dari kopi ready to drink, yaitu kopi botolan gitu, tahu kan? Ada package roast, itu kalau kamu beli biji kopi yang sudah di roast gitu, kantongan. Ada kopi instan, dan food service roast. Ternyata teman-teman, by research, secara industri kopi pertumbuhan mencapai 11%, tapi segmen food services roast itu CAGR-nya pertumbuhannya nyampe 16%. Jadi dia lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangan Fore? Yuk kita jawab. Dari segi penghasilan dan keuntungan bersih, Fore ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2024, ini data disetahunkan, keuntungan Fore itu hampir mencapai 1 triliun. Dengan keuntungan bersih disetahunkan juga kurang lebih 51 miliaran. Lalu bagaimana dengan kondisi aset, utang, dan ekuitasnya? Secara aset, Fore bertumbuh cepat. Ya, dengan diimbangi tentunya penurunan utangnya atau kewajibannya dan juga peningkatan ekuitasnya. Lalu gimana nih dengan valuasi Fore? Valuasi Fore nggak dibilang murah ya, karena boleh dibilang malah premium, karena PI-nya itu mencapai 41-52 kali secara 12 trailing month. Artinya apa? Ya, berarti kalau mau balik modal kurang lebih 41 tahun gitu. Dan PBV-nya sekitar 5,04 sampai 6,36 kali. Ya, gini deh, sebagai gambaran. Bisnis yang paling mirip itu MAPB. Ya, karena dalam salah satu brandnya itu ada Starbucks Indonesia gitu. Nah, kalau MAPB secara PE ratio itu jauh banget di atas Fore. Artinya, Fore lebih menarik, lebih murah dibandingin sama MAPB secara PE. Namun, kalau secara PBV, Fore lebih mahal dibandingin dengan MAPB. Kalau kita lihat siapa sih yang bawa atau underwriter-nya, itu ada Mandiri Sekuritas dan Henan Putirai Sekuritas. Keduanya memiliki rekam jejak IPO yang keren banget. Kalau kamu masih ingat dulu Mandiri Sekuritas itu yang bantu IPO-nya Koto. Jika dilihat dari kondisi market saat ini, sebenarnya IHSG itu masih dalam kondisi yang bearish atau trennya turun gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu tertarik dengan IPO-nya Fore? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu mau berinvestasi tapi masih ragu-ragu karena perlu pendapat dari yang lebih ahli atau mungkin yang lebih objektif gitu, kamu boleh nih ngobrol-ngobrol konsultasi mengenai investasi dengan perencana keuangan dari Financialco.
Caranya hubungi nomor berikut ini, boleh juga di WhatsApp juga, atau ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya Finansialku, cara konsultasinya seperti apa, harganya berapa, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.